Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Romo, para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Malam ini kita bersama-sama membuka bulan Maria. Ada 2 bulan yang dikhususkan untuk Bunda Maria, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober. Bulan Mei kita peringati sebagai bulan Maria. Kita diajak untuk berdevosi bersama dengan Bunda Maria. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di bulan ini. Misalnya tadi kita sudah mengawali dengan doa rosario. Ada juga litani Santa Perawan Maria. Ada juga devosi 3 kali salam Maria. Ada pula penyerahan kepada Bunda Maria. Dan banyak hal yang dapat kita lakukan selama bulan ini. Karena kita diajak untuk bersama-sama dengan Bunda Maria belajar ketaatan. Ketaatan dari Bunda Maria. Untuk mengenali bagaimana kita memperingati bulan Mei sebagai bulan Maria, kita tidak dapat lepas dari sejarah negara yang mempunyai 4 musim. Kalau kita mungkin biasa mempunyai 2 musim, tetapi ada beberapa negara yang mempunyai 4 musim. Dan pada bulan Mei, mereka itu berada di musim semi. Pada musim semi ini bunga-bunga mulai bermekaran,
lalu kemudian daun-daun mulai menghijau, dan masih banyak hal-hal lain yang menandai itu adalah musim semi. Musim semi ini dikaitkan dengan Bunda Maria, Sang Pembawa kehidupan sejati, yaitu Yesus Kristus. Selain itu, pada bulan Mei ini, sekitar abad ke-13 sudah mulai ada devosi kepada Bunda Maria. Karena tadi bunga-bunga sudah mulai bermekaran, beberapa orang menggunakan bunga-bunga untuk menghiasi ikon-ikon dari Bunda Maria. Baik dari gambar maupun patung Maria. Dan hal itu menjadi tradisi bagi mereka. Terlebih lagi, cerita yang sangat terkenal itu ada pada abad ke-18, di mana seorang paus, yaitu Paus Pius ke-7, yang ditangkap oleh serdadu Napoleon, ditangkap dan dipenjarakan. Selama dalam penjara dia berdoa agar dia dapat dilepaskan, dikeluarkan dari penjara dan dapat kembali memimpin di Roma. Dan dia berjanji kalau hal itu terjadi akan ada bulan yang didedikasikan untuk Bunda Maria. 5 tahun kemudian Paus ini dikeluarkan dan kembali memimpin gereja Katolik di Roma. Paus-paus berikutnya dalam sebuah ensiklik yang mengatakan tentang Maria juga menegaskan bahwa Mei menjadi bulan bagi Maria. Umat Katolik diajak untuk memperingati, berdevosi kepada Bunda Maria karena bulan Mei dikhususkan bagi Bunda Maria. Terlebih kita, paroki Ratu Damai ini berlindung kepada Santa Perawan Maria Ratu. Kita diajak untuk meneladani Bunda Maria, terutama ketaatannya kepada Allah, dan memberi damai kepada semua orang. Maka kita mohon kepada Allah agar kita pun dapat belajar dari Bunda Maria yang memberi damai kepada semua orang. Memberi damai kepada saudara-saudari kita, kepada lingkungan kita masing-masing. Dan bukan pikiran-pikiran negatif yang tinggal dalam pikiran kita, tetapi sungguh kedamaian, persaudaraan di antara kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di awal bulan Mei ini, kita bersama-sama membuka bulan Maria agar Allah menyertai kita dalam segala hal, terutama melalui doa-doa Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih